Kali ini kita akan membahas semua jenis persamaan diferensial yang sebetulnya tidak eksak tapi bisa dibuat menjadi eksak. Ya. Baik, kita mulai dari pengertian faktor integrasi. Jadi, faktor integrasi itu adalah sebuah fungsi yang jika dikalikan ke suatu PD yang tidak eksak bisa membuat PD tersebut menjadi PD eksak. Jadi kalau ada PD yang nggak eksak, mau dibikin supaya jadi eksak, bisa kita lakukan dengan cara mendapatkan faktor integrasinya. Bagaimana cara mendapatkan faktor integrasinya? Pertama, satu PD yang tidak eksak itu pasti karena del M del Y dan del N del X-nya tidak sama. Sehingga ketika dikurangkan, hasilnya pasti tidak nol. Nah, maka sekarang tinggal kita pikirkan setelah kita hitung selisihnya, kita bagi dengan salah satu M atau N dari persamaan diferensial itu, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya adalah fungsi dalam X saja, maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral dari fungsi ini tadi. Sementara kalau kita sudah bisa mendapatkan V-nya ini, nanti tinggal kita kalikan ke persamaan diferensial kita. Gitu. Jadi M sama N ini apa? Itu dari bentuk umum PD linear order, bentuk umum PD order 1 kita, yaitu MDX plus ND. Sementara jika ternyata selisih del M del Y dan del N del X dibagi sama min M itu hasilnya adalah fungsi dalam Y saja, maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral hasil pembagian ini tadi. Ya, perhatikan ada satu beda kecil dengan yang tadi. Kalau yang dibagi N saja, tapi kalau dibagi M ini dibagi dengan min M. Cara mendapatkan faktor integrasi yang ketiga ini sangat spesifik untuk hanya bisa kita lakukan untuk PD yang bentuknya seperti ini. Jadi P, Q, M, N, R, dan S ini semuanya adalah konstanta, gitu ya. Maka kalau ada PD semacam ini, faktor integrasinya adalah X pangkat H kali Y pangkat K, yang H dan K itu masing-masing kita peroleh dari penyelesaian sistem persamaan linear dalam H dan K ini. Ya, jadi ingat ini bentuk yang ketiga ini sangat spesifik hanya untuk PD yang bentuknya seperti ini. Dua yang pertama tadi lebih umum karena bisa kita implementasikan untuk PD order 1 yang manapun yang tidak eksak. Ya, begini contohnya. Saya punya PD seperti ini dari bentuk umum dari PD order 1, ya. Maka ini adalah M-nya, tuh. Ini M. Lalu ini adalah N. Sehingga kalau nanti kita cari turunan yang M ini koefisien dari dx, untuk menguji apakah mereka eksak atau tidak, kita cari turunan parsial dari M terhadap Y. M diturunkan parsial terhadap Y, ini 0 turunannya karena X saja, lalu 3Y kuadrat turunannya 6. Sementara N diturunkan parsial ke X, berarti Y-nya dianggap konstan, hasilnya adalah 2Y. Nah, seperti kita lihat, del M del Y dan del N del X ternyata tidak sama. Kalau tidak sama, berarti PD kita semula ini bukan PD eksak. Lalu, kalau dia bukan PD eksak, langkah selanjutnya adalah, diingat-ingat dulu, del M del Y-nya 6Y, del N del X-nya 2Y. Kita hitung selisihnya, 6Y dikurangi 2Y, lalu kita bagi dengan N. N-nya tadi 2X-Y. Sehingga hasilnya adalah, ini dikurangi ini kan 4Y, dibagi dengan 2XY, hasilnya 2 per X. Nah, ini adalah fungsi dalam X saja.
Sehingga faktor integrasinya adalah E pangkat integral dari 2 per X dx. Nah, integral 2 per X kan 2 ln X gitu ya. Lalu dengan sifat eksponensial dan logaritma, dia akan menjadi X kuadrat. Jadi saya tuliskan di sini integral 2 per X itu adalah 2 ln X itu, atau ini bisa saya tuliskan dengan sifat logaritma, ini bisa saya tulis sebagai ln X kuadrat. Sehingga E pangkat ln X kuadrat ini mengingat fungsi eksponensial dan logaritma itu saling inverse, maka ini adalah X kuadrat saja. Tuh, sebabnya seperti ini. Ini adalah faktor integrasi. Apa tadi artinya faktor integrasi itu? Kalau saya kalikan dengan persamaan diferensial semula, akan membuat PD yang semula tidak eksak menjadi eksak. Jadi X kuadrat tadi saya kalikan ke PD semula, PD-nya akan menjadi seperti ini. Nah, PD ini sekarang M-nya adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y kuadrat, dan N-nya adalah 2X pangkat 3Y. Yang masing-masing kalau saya periksa lagi ini sekarang, dari M saya turunkan parsial terhadap Y gitu ya. Jadi M yang baru ini saya turunkan parsial terhadap Y. Hasilnya kan ini 0, ini diturunkan ke Y berarti 6X kuadrat Y itu. Sementara N kalau diturunkan parsial ke X, hasilnya adalah 6X kuadrat Y, karena Y-nya dianggap konstan. Nah, sekarang sama, jadi artinya PD kita yang semula tidak eksak, setelah dikalikan dengan X kuadrat akan menjadi PD eksak. Kalau ini sudah jadi PD eksak, cara penyelesaiannya seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi, silahkan Anda coba selesaikan PD ini seperti Anda menyelesaikan PD eksak, hasilnya akan seperti ini PD. Contoh kedua, sekarang saya punya persamaan diferensial seperti ini. Ya, berarti M-nya adalah E pangkat X, lalu N-nya adalah E pangkat X kotangan Y plus 2Y kosekan Y. Sekali lagi, kalau kita periksa del M del Y, M diturunkan parsial ke Y, karena ini fungsi X saja, hasilnya 0, gitu ya. Sementara N diturunkan parsial ke X, berarti Y-nya dianggap konstan. Ini semua jadi 0 karena ini fungsi dalam Y saja. Yang ini jadinya adalah E pangkat X kotangan Y. Nah, sudah terlihat bahwa tidak sama. Karena mereka tidak sama, berarti PD ini tidak eksak. Nah, sehingga sekarang saya nanti tinggal hitung selisihnya, kemudian saya bagi salah satu, saya bagi M atau saya bagi N. Nah, kalau kita lihat selisihnya ini akan jadi lebih sederhana kalau saya bagi dengan, ingat tadi kalau dibagi sama M harus dikalikan min 1 dulu, jadi dibagi sama min M. Hasilnya adalah kotangan Y. Jadi nanti faktor integrasinya adalah E pangkat integral kotangan Y dy. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya, integral kotangan Y itu adalah, kotangan itu kan cos per sin, ya, kan cos Y per sin Y. Kalau diintegralkan, ini akan jadi D sin Y itu per sin Y. Ya, kan kosekan itu turunan dari sinus. Sehingga hasil integralnya adalah ln sin Y. Seperti tadi, kalau saya punya E pangkat, gitu ya,
E pangkat ln sin Y itu dengan sifat eksponensial dan logaritma, ini akan jadi sin Y saja. Seperti ini. Jadi faktor integrasinya sin Y. Kemudian sin Y ini kita kalikan dengan PD semula. Sehingga PD-nya jadi kayak gini. Jadi kan M-nya cuma E pangkat X gitu. Kalau kita kalikan sama sin Y jadi gini. Terus tadi ada kotangan Y, kita kalikan sama sin Y tinggal cos Y saja. Yang tadi 2Y sin Y, 2Y kosekan Y gitu ya, dikalikan sama sin Y tinggal. Nah, PD kita yang baru ini, M-nya sekarang adalah E pangkat X sin Y. N-nya E pangkat X cos Y plus 2Y. Yang kalau sekali lagi diperiksa kayak tadi, jadi sebetulnya sudah nggak perlu diperiksa kalau tadi sudah benar semua, tapi untuk meyakinkan Anda boleh periksa sekali lagi. Ini kalau saya cari del M del Y nya gitu ya, M diturunkan parsial ke Y kan jadi E pangkat X turunannya sin itu cos. Nah, sementara del N del X nya gitu ya adalah E pangkat X cos Y. Yang ini diturunkan ke X kan. Nah, jadi udah sama turunannya. Kalau turunannya sama, artinya PD ini tadi adalah PD eksak. Nah, kalau dia eksak, Anda bisa cari F-nya dengan cara seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sehingga nanti PUPD-nya adalah F sama dengan C. Kalau F-nya ketemunya nanti harusnya seperti ini. Gitu. Anda bisa coba bagaimana bisa mendapatkan F seperti ini. Ya, saya punya 2 soal latihan. Silahkan dicoba untuk melatih menemukan faktor integrasi, kemudian sampai jadi penyelesaiannya. Jadi setelah ketemu faktor integrasinya, Anda kalikan ke PD-nya, lalu selesaikan PD eksak. Karena kalau sudah dikali sama faktor integrasi, suatu persamaan diferensial yang tadinya tidak eksak kan pasti jadi eksak. Itu. Nah, lalu jenis PD yang selanjutnya ini sebetulnya juga PD yang tidak eksak, gitu ya. Jadi PD linier itu adalah PD yang salah satu contoh PD yang tidak eksak, tapi dia lebih spesifik lagi sehingga kita kasih nama dia PD linier. Seperti apa cirinya? Saya sudah bahas di materi sebelumnya bahwa yang dibilang dengan PD linier itu liniernya karena variabel tak bebas beserta turunan-turunannya paling tinggi berpangkat 1 serta tidak ada koefisien dari variabel tak bebas dan turunannya itu yang bergantung pada variabel tak bebasnya, gitu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Kenapa? Karena yang kita bicarakan hanya PD orde 1. PD orde 1 berarti yang terlibat hanya turunan pertama. Jadi yang perlu kita lihat variabel tak bebas ini Y dan turunan pertamanya pangkatnya 1. Maka ini disebut dengan PD linier orde 1. Kalau ruas kanannya 0 disebut PD linier yang homogen. Kalau ruas kanannya tidak 0 dikatakan sebagai PD linier yang non-homogen. Bagaimana penyelesaiannya? Karena dia pada dasarnya adalah PD yang tidak eksak, maka untuk menyelesaikannya harus dicari faktor integrasinya dulu. Tapi karena bentuknya sangat spesifik, maka faktor integrasinya juga sangat spesifik, yaitu E pangkat integral PX dx. Nah, sehingga nanti PUPD-nya Anda tinggal masukkan ke rumus itu. Jadi yang pertama, kalau Anda bisa mengenali sebuah persamaan diferensial adalah PD linier, maka Anda boleh langsung substitusikan ke PUPD-nya. Contohnya sebagai berikut. Jadi kalau saya punya persamaan diferensial seperti ini, maka tinggal saya bawa saja dia ke bentuk PD linier. Karena dari mana saya yakin ini linier? Karena saya lihat turunan pertama sama variabel tak bebasnya pangkatnya 1. Sehingga sekarang saya tinggal membentuk dia menjadi bentuk umum PD linier ini. Bentuk umum PD linier ini mintanya koefisien dari turunan pertamanya harus 1. Sehingga supaya ini koefisiennya 1,
persamaan ini saya bagi dengan X min 2. Ya, kalau saya bagi sama X min 2, saya akan dapat Y aksen sama dengan Y per X min 2 ditambah 2 kali X min 2 pangkatnya tinggal 2. Nah, lalu satu langkah lagi supaya bentuknya betul-betul persis sama seperti bentuk umumnya ini, antara Y aksen sama Y-nya saya harus buat dalam satu ruas. Jadi ini suku yang ada Y aksen sama Y-nya ini saya kumpulkan dalam satu ruas, sehingga PD saya menjadi Y aksen min 1 per X min 2 kali Y sama dengan 2 kali X min 2 kuadrat. Sehingga dengan menyamakan bentuk umum ini dengan PD saya bisa simpulkan kalau gitu PD ini tuh PX-nya adalah min 1 per X min 2. Sementara QX-nya adalah 2 kali X min 2 pangkat 2. Sehingga sekarang saya boleh substitusikan P dan Q ini ke PUPD-nya ini. Karena saya tahu di dalam sini saya membutuhkan integral PX dx, saya tahu PX-nya ini saya selesaikan dulu integralnya di luar rumusan itu supaya nanti tinggal saya substitusikan hasilnya. Integral PX dx itu berarti integral min 1 per X min 2 dx. Yang itu adalah min ln X min 2. Itu. Kemudian satu lagi yang saya butuhkan di PUPD ini tidak hanya hasil integralnya tapi bentuk E pangkat integral itu. Jadi E pangkat integral PX dx, karena integralnya sudah saya cari, saya tinggal masukkan berarti E pangkat min ln X min 2 gitu. Atau E pangkat ln X min 2 pangkat min 1 kalau minnya saya pindahin ke sini. Nah, sehingga ini jadi X min 2 pangkat min 1. Sehingga sekarang saya tinggal substitusikan, ini jadi Y, ini tadi sudah jadi ini, jadi tinggal saya tulis Y X min 2 pangkat min 1 sama dengan integral X min 2 pangkat min 1, QX-nya adalah 2 X min 2 pangkat 2 dx plus C. Karena plus C-nya udah ada di rumusan PUPD, makanya tadi waktu saya integralkan saya nggak perlu plus C. Kenapa? Karena saya tahu PD orde 1 itu nanti PUPD-nya hanya memuat satu konstanta integrasi. Kalau sudah ada satu kan saya tidak perlu memunculkan di hasil integral yang lain. Gitu. Sekarang saya tinggal menyelesaikan integral ini. Ini kan integral 2 kali X min 1 pangkat 1, karena ini min 1 sama 2 saya jumlahkan pangkatnya jadi pangkat 1 dx plus C. Atau integralnya itu berarti X min 1 pangkat 2 plus C. Nah, sehingga PUPD saya adalah, kalau mau saya buat secara supaya eksplisit, jadinya Y sama dengan, ya, semuanya saya kalikan dengan X min 2 pangkat 1 itu, jadi Y sama dengan X min 1 pangkatnya jadi 3 sekarang plus C kali X min kok X min 1, kenapa ini berubah jadi X min 1, ini X min 2 mestinya, ini juga X min 2, C kali X min 2. Ya, begitu. Jadi kalau Anda sudah bisa mengenali bahwa dia PD linear, Anda boleh langsung
identifikasi apa P dan Q-nya, lalu Anda substitusi ke PUPD. Terakhir, namanya PD Bernoulli. PD Bernoulli ini adalah bentuk khusus dari PD linier. Sebetulnya dia tidak bisa dikategorikan sebagai PD linier gitu ya. Jadi kalau Anda lihat PD Bernoulli itu adalah bentuknya seperti PD linier yang di ruas kanannya ini ada Y pangkat N. Jadi tidak hanya Qx tapi Qx kali Y pangkat N. Nah, gara-gara ada Y pangkat N ini maka secara keseluruhan ini sebetulnya bukan PD linier. Tapi bisa kita substitusi dengan variabel baru ini V sama dengan Y pangkat 1 min N yang bisa membuat PD ini menjadi PD linier. Gitu. Tapi PD liniernya nanti itu PD linier dalam, jadi untuk lebih lengkapnya ini akan jadi PD linier dalam variabel V gitu. Jadi kalau ini Anda substitusikan ke sini, nanti dia akan jadi PD linier dalam V. Ada dV dx gitu. Jadi enggak dy dx tapi jadinya dV dx. Nah, apa PUPD-nya? PUPD-nya ini. Seperti tadi, Anda boleh langsung gunakan rumusan ini kalau Anda sudah bisa mengenali bahwa persamaan diferensial yang Anda hadapi itu adalah PD Bernoulli. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini ada PD Y aksen plus Y sama dengan X Y pangkat min 1. Udah jelas itu bukan PD linier karena ini ada Y pangkat min 1. Kalau PD linier mestinya Y sama Y aksennya pangkatnya harus pangkat 1. Nah, karena ini bukan PD linier, tapi kita lihat nih bentuk umum dari PD Bernoulli. dy dx plus pxy sama dengan qx y pangkat n. Berarti kira-kira PD ini kalau saya identifikasi px-nya adalah 1 gitu. Karena saya lihat ini px itu yang di depannya y 1. Lalu qx-nya adalah qx itu yang di ruas kanan x. Nah, tapi ada tambahan n. N-nya berapa? N-nya min 1. Nah, kalau saya bisa mendapatkan ini berarti saya berhasil mengidentifikasi PD ini sebagai PD Bernoulli. Nah, kalau dia PD Bernoulli, maka nanti saya substitusi ini. Tinggal saya sesuaikan saja dengan kasus kita tadi, N-nya min 1. Jadi ini berarti Y pangkat min 1 tambah 1. Atau V-nya adalah Y kuadrat. Nah, terus seperti tadi, saya boleh selesaikan integral px dx-nya di luar, gitu ya. Nanti tinggal saya substitusikan. Atau kalau mau saya selesaikan di dalam juga nggak apa-apa. Jadi ini jadinya V, saya biarkan dulu V. E pangkat, saya tahu 1 min N-nya tadi adalah 2, jadi ini 2 integral px-nya 1, berarti ini dx saja sama dengan integral E pangkat 2 kali integral dx itu, lalu ini 2 kali qx-nya x dx ditambah j. Jadi nanti ini jadi V E pangkat 2x sama dengan integral E pangkat 2x kali 2-nya boleh saya tulis di luar gini kan, jadi x dx plus j. Nah, integral ini saya selesaikan dengan teknik integral parsial. Integral parsial itu saya harus mengidentifikasi siapa yang jadi U dan siapa yang jadi dV gitu ya. Dalam hal itu punya X, kalau U itu harus diturunkan 1, berarti turunkan lagi 0,
Terus dv-nya adalah E pangkat 2x, yang ini diintegralkan jadi min 1/2 E pangkat 2x, itu diintegralkan lagi jadi 1/4 E pangkat 2x, gitu ya. Lalu hasil integralnya saya tinggal ini nanti saya kalikan ke sini, ini saya kalikan sama ini, yang ini tandanya positif, yang bawahnya tandanya negatif. Tuh kan ganti-ganti tanda gitu kan. Ya, jadi hasil integralnya adalah 2 kali setengah x E pangkat 2x gitu min 1/4 E pangkat 2x plus C, yang kalau saya sekalian saya sederhanakan dan saya kembalikan ke variabel semula. V-nya tadi itu Y kuadrat, jadi ini saya ganti jadi Y kuadrat itu. Lalu ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan E pangkat min 2x ya, atau kalau pelan-pelan satu-satu saya bisa, ini saya biarkan dulu. Ini E pangkat 2x nya saya keluarkan jadi E pangkat 2x itu, kemudian 2 nya saya kalikan ke dalam jadi ini tinggal x saja, yang ini min setengah tambah C. Yang kemudian kalau kayak tadi maunya saya bikin eksplisit jadi Y sama dengan, berarti saya kalikan sama E pangkat min 2x, sehingga hasilnya ini tinggal ini x min setengah ditambah C E pangkat min 2x. Itu ini BPD-nya. Ya, begitu penjelasan saya hari ini. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya. Terima kasih.